Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama Ibu Anissa Ganesing Tias. Ibu salah satu mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang sedang magang di SMA Muhammadiyah Purbalingga. Ibu membantu Ibu Sri Handayani untuk melakukan proses pembelajaran biologi. Ibu harap kalian bisa berperan aktif mengikuti proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas 11 IPS 1 ini. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai proses ataupun sistem pencernaan pada manusia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai apa itu zat makanan dan nutrisi yang paling penting bagi tubuh kita. Ada yang tahu mengapa dalam kehidupan kita ini perlu makan? Pasti jawabannya untuk membutuhkan energi kan? Tuh, salah satunya itu ya. Dan yang paling penting dalam proses kita mendapatkan makanan tersebut, ada hal-hal yang perlu kita amati, ada yang perlu kita perhatikan, apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam makanan kita. Kita harus memenuhi syarat-syarat unsur yang baik bagi tubuh kita, yang diperlukan untuk kesehatan tubuh kita. Lalu apa saja nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalam makanan kita yang sebaiknya itu ada pada makanan kita yang digunakan dalam proses pencernaan tubuh manusia. Nutrisi-nutrisi makanan yang diperlukan tubuh kita itu salah satunya ada karbohidrat, yang kedua itu ada lemak, yang ketiga ada protein, yang keempat ada vitamin, dan yang kelima ada mineral serta air. Bahan-bahan makanan yang menjadi sumber karbohidrat itu salah satu contohnya itu ada gandum, kentang, dan sagu. Fungsi dari karbohidrat itu sendiri, yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua mengatur metabolisme, yang ketiga menjaga keseimbangan asam dan basa pada tubuh manusia, yang keempat membantu proses penyerapan kalsium, dan yang kelima mencegah konstipasi. Kemudian setelah karbohidrat, tubuh kita membutuhkan lemak. Lemak ini dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan. Yang dikatakan berasal dari tumbuhan itu disebut dengan nabati, sedangkan yang berasal dari hewan disebut dengan hewani. Bahan makanan yang mengandung lemak diantaranya itu kacang tanah, advokat, kemiri, dan zaitun. Fungsi dari lemak itu sendiri, yang pertama itu sumber energi tertinggi, yang kedua pelindung tubuh dari suhu dingin, yang ketiga pelindung organ tubuh yang lunak, yang keempat sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta penyusun membran sel. Kemudian ada protein. Bahan yang mengandung protein yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti daging, ikan, susu, dan telur. Fungsi secara umum protein adalah sebagai sumber energi, penyeimbang cairan tubuh, pensintesis hormon, enzim, dan antibodi, memacu biokatalisator, dan juga penyangga pH yang efektif. Kemudian ada vitamin, dan vitamin ini berfungsi untuk memperlancar metabolisme. Kemudian ada mineral. Berdasarkan jumlah yang diperlukan oleh tubuh, mineral ini terbagi atas dua macam. Yang pertama itu ada unsur makro dan ada unsur mikro. Unsur makro ini diantaranya itu magnesium dan belerang, salah satu contohnya. Dan unsur mikro itu salah satu contohnya ada tembaga dan kobalt. Selanjutnya ada air. Air ini sangat dibutuhkan oleh tubuh karena 70% berat tubuh
manusia itu terdiri dari air. Fungsi utama air itu sebagai pengatur suhu tubuh, melembabkan jaringan tubuh, melindungi organ vital, mencegah sembelit, mengurangi beban kerja ginjal, pelumas persendian, mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, melarutkan mineral, dan juga mengangkut sisa-sisa metabolisme keluar tubuh manusia. Maka dapat disimpulkan dari pertemuan kali ini bahwa nutrisi yang sangat diperlukan untuk tubuh manusia diantaranya ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Dan jika kita mampu menyeimbangkan asupan ke-6 nutrisi ini, maka kita membantu tubuh kita agar tetap sehat. Terima kasih. Sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita semua. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ibu mohon maaf apabila Ibu kurang maksimal dalam menjelaskan materi kali ini. Sekiranya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu struktur dan fungsi